Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu panjang umur dan diberikan rezeki yang banyak sampai tujuh turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas. Guys, makin panas dan makin menyala. Mahasiswa terus mendesak DPR untuk mensahkan RUU perampasan aset bagi koruptor dan dimiskinkan, serta merevisi program makan bergizi gratis bagi pelajar sekolah. Sementara itu, Pak Khalid sang Panglima Nelayan mulai melebarkan sayapnya ke kampus-kampus di Yogyakarta untuk menyuarakan keadilan dan mengkritik tajam kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro kepada rakyat. Sedangkan pengamat politik Adi Prayitno terus menghimbau kepada para mahasiswa untuk terus menyuarakan kebenaran secara intelektual dengan hak konstitusi sebagai rakyat. Wow, luar biasa. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi setiap waktunya, ini dia. Let's go. Kita tuntut juga kepada DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Nah, mantap. Keresahan masyarakat Indonesia, korupsi sudah membudaya, karenanya perampasan aset harus segera disahkan. Iya, mantap, setuju banget itu. Perang. Wow. Wih, wow. Sadis men, sadis. Wow, biasa. Jangan Pak. Woi, kamu udah kesian, yang kau kasih tinggi. Ini udah kayak perang aja ya, mahasiswa dengan aparat. Yang tua jangan diterajang. Kita ini kan Anawi, jadi sopan dikit. Banyak lagi itu. Sudah. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Ngeri. seluruh Indonesia atau BMSI itu ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu. Pihak-pihak yang kemudian menuding itu seringkali jam terbangnya agak kurang. Kalau pengalaman saya menjadi aktivis ya, setiap demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, kenapa itu kelihatan masif, kelihatan banyak, dan kelihatan militan? Karena yang mereka perjuangkan adalah nilai, yang mereka perjuangkan itu adalah bagaimana substansi, yaitu demokrasi, yaitu ekonomi, penegakan hukum, dan seterusnya. Saya dulu kalau disebut ditunggangin selalu mengatakan, memang kenapa kalau saya ditunggangi? Yang penting yang nunggangi itu sama visi misinya, sama kepentingannya apa? Supaya Indonesia itu semakin baik-baik saja. Itulah yang saya kira untuk adik-adik. Sebentar guys, saya sampai saat ini juga heran ya, kenapa DPR RI sampai saat ini belum juga mengesahkan RUU perampasan aset. Apakah ya di antara kalian ada yang ikut gitu ya, ada yang ikut bermain atau gimana gitu ya? Ya, andai kan kalian gak ikut bermain, kenapa sampai saat ini belum juga disahkan RUU perampasan aset kepada para koruptor? Nah itu, jadi kalau DPR RI sampai saat ini belum juga mengesahkan itu RUU perampasan aset kepada koruptor dan juga memiskinkan para koruptor, nah DPR RI patut dipertanyakan, apakah kalian ikut bermain atau gimana? Sementara kalian adalah wakil rakyat, penyambung tangan rakyat, jangan sampai rakyat kecewa karena kalian gitu ya. Ya nggak guys, setuju nggak? Mahasiswa yang sedang demonstrasi, kalau hari ini dan besok dan seterusnya, aksi demonstrasinya itu dicibir, aksi demonstrasinya itu kemudian misalnya ya, dituduh, itu ditunggangi, itu anggap biasa-biasa saja. Bagian dari bumbu-bumbu perjuangan menjadi seorang aktivis. Jadi di situ konteksnya.
Seluruh kejahatan Megawati itu, kalaupun ada itu, dibandingkan dengan kejahatan Jokowi itu 1 juta banding 0. You bagaimana Jokowi secara moral atau Megawati? Tanya aja, reputasi Jokowi berkelahi dengan kekuasaan kapan? Ketika 98, dia lagi pimpin demonstrasi, Jokowi masih amplas-amplas meja. Tanya pada Jokowi apa yang dia tahu tentang si Republik. Sebutin Tan Malaka, sebutin Sultan Syarif, sebutin Natsir. Kosong pikirannya. Dan berbahaya orang yang tidak tahu sejarah masuk dalam kuasa hanya untuk membuat sejarah sendiri. Megawati bertahun-tahun hidup di dalam kekerasan politik, moralnya dipuji. Wah, mantap. jadi kata Bu Rocky barusan, kejahatan Jokowi dan Mega adalah bandingannya 1 juta dibanding 0. Wow, ngeri ya. Ini, aduh, kalau Bung Rocky kalau bicara mantap, luar biasa. Ngomong sama Presiden, Pak Presiden Prabowo, Presiden Republik Indonesia. Apa yang menjadi dasar kamu, Pak Presiden? Ngomong hidup Jokowi. Kurang keras, hidup Jokowi. Kalau nggak ada Jokowi, saya nggak jadi presiden. Lah, yang saya pertanyakan adalah apa motivasinya Pak Presiden ngomong itu? Iya, betul. Sehingga rakyat mendengar itu, kemudian rakyat ngambek. Bikinlah gerakan namanya Indonesia Gelap, karena memang Indonesia sedang gelap. Iya. Benar, nggak salah. Indonesia sedang gelap. Yes. Saya dulu sekolah ibtidaiyah. Pernah saya, apakah itu hadis, apakah itu ayat Quran, wallahu alam bisawab, tapi yang jelas bunyinya begini. Al ilmu nurun, wal jahlu dulmun. Bahasa Jawanya begini, utawi ilmu iku cahaya, wal jahlu dulmun, dan utawi jahil dulmun iku pepeteng. Pepeteng itu kegelapan. Nah, ketika saya ingat terngiang bahasa itu, saya jadi ingat, loh, kok ini terjadi pada saat ini? Kegelapan dari mulai tingkatan atas sampai tingkat RT. Ketika saya ngelapor ke Pak RT, tolong dong, saudara saya, sawahnya belum dijual tapi diuruk. Tolong dong, sungai diuruk. Tolong dong, laut dikapling-kapling. Udah, kita nggak bisa apa-apa, kita anak kecil. Iya. Guys, bentar ya. Ini bagi yang belum tahu, ini beliau nih Pak Khalid ini, beliau saat ini berpidato di sebuah kampus yang ada di Yogyakarta. Artinya beliau telah melebarkan sayapnya dari Banten sampai ke Yogyakarta. Artinya suara beliau telah mencapai suara nasional, seperti apa yang pernah beliau sampaikan. Jangan sampai suara beliau sampai menjadi suara nasional jika belum ditanggapi oleh pemerintah, katanya. Wow, mantap Pak Khalid. Lapor ke Polsek, begitu juga lapor ke DKP, begitu juga. Loh, kita lapor kemana? Nah, artinya kalau sistem yang kita anut ini prosesnya seperti itu, berarti kita sedang menghadapi kegelapan. Dia menganut dulmun, dolim, bodoh. Indonesia memang sedang gelap dan akan terus gelap, tapi saya percaya bahwa cahaya itu akan segera datang kalau anak-anak muda bersuara menyampaikan apa yang benar. Indonesia memang sedang gelap ketika mahasiswa teriak hidup rakyat, hidup mahasiswa, hidup petani. Ternyata ada suara lain yang bicara tentang hidup. Dari balik goro-goro itu keluar auman orang yang kita pikir akan menjadi Asia yang berteriak soal hidup Joko Widodo. Bagi saya kecil juga Joko Widodo hidup, tapi semasa Joko Widodo hidup, mudah-mudahan akan ada proses penegakan keadilan. Indonesia memang sedang gelap. Banyak hal terjadi, dari itu membuat konstitusi kita menjadi vital. Kita bisa lihat sekarang ada upaya menghitamkan konstitusi ketika negara takut dengan lagu, negara takut dengan lukisan. Padahal konstitusi secara eksplisit menjamin kemerdekaan menyampaikan segala pendapat dalam bentuk apapun, mau lagu, mau lukisan. Tapi negara takut karena dalam lagu dan lukisan itu tersirat kebenaran konstitusional. Jadi sehingga negara larang. Negara dalam hal ini penuh ketakutan karena kebenaran sedang dimunculkan oleh banyak orang, termasuk teman-teman muda mahasiswa. Indonesia memang sedang gelap menurut saya ketika Indonesia dipakai untuk kepentingan membangun ekonomi segelintir keluarga tertentu. Coba bayangkan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
Nah, keluarganya ini yang masalah. Keluarga siapa? Ternyata keluarga itu adalah keluarga orang-orang tertentu, keluarga mantan presiden, keluarga presiden sakit. Kita bisa lihat wajah Danantara, uang sebesar itu, sebanyak itu, katanya untuk efisiensi, ya. Ternyata di antara efisiensi anggaran itu diperuntukkan untuk makan bergizi gratis hanya 20 triliun. Sementara untuk proyek investasi baru dipergunakan sekitar 320 triliun. Ini bukan efisiensi, tapi mengambil uang kita untuk bisnis baru dari keluarga-keluarga tertentu. Iya. Wih, gila. Wah, jadi artinya Danantara ini sedang dalam masalah bagi masyarakat gitu ya. Wow, ngeri ya. Kita lihat guys, perkembangannya seperti apa ya. Apakah akan ada demo-demo lagi menuntut pemerintahan, atau mahasiswa diam aja karena telah melakukan demo bertajuk Indonesia Gelap? Kita tunggu aksi-aksi mahasiswa selanjutnya jika pemerintah belum juga mengabulkan tuntutan-tuntutan para mahasiswa pendemo yang beberapa hari yang lalu yang dituntut kepada pemerintah gitu ya, dengan salah satunya RUU perampasan aset, merevisi undang-undang makan bergizi gratis, dan berbagai macam hal lainnya gitu ya. Jika pemerintah belum juga menanggapi hal itu, waduh, ngeri ya. Kemungkinan besarnya masih ada lagi demo-demo selanjutnya oleh mahasiswa. Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.